kembali berjumpa lagi bersama saya Lucia di podcast Suara Akar Papua. Oke, hari ini teman-teman kita akan membahas salah satu isu yang dimulai sejak awal bulan Juni sampai sekarang ini, yaitu isu pertambangan nikel. Dan tema kita adalah bagaimana kita perlindungan terhadap cagar alam Sikop di tengah gencaran isu pertambangan nikel di Kabupaten Jayapura. Tentunya saya tidak sendiri saat ini, telah hadir bersama saya dua sosok narasumber hebat. Kita punya bapak-bapak yang tampan-tampan yang sudah ada bersama kita di ruangan ini. Ada Bapak Obed Romsian dan juga ada Bapak Jeffrey Apaserai. Bapak berdua nanti bisa memperkenalkan diri sendiri supaya teman-teman tahu nih bagaimana asal Bapak semua dan juga jabatan serta aktivitas sehari-hari begitu Bapak. Silakan langsung saja kepada Bapak. Siapa lebih dulu? Jadi kita santai saja Bapak. Ya baik, selamat malam. Nama saya sendiri Jeffrey Apaserai. Saya sendiri dari sekretaris dari Dewan Adat Kampung maupun Dewan Adat Suku, di mana jabatan saya sendiri juga sebagai sekretaris DAS maupun sekretaris kampung. DAS itu Dewan Adat Suku ya. Oh, Dewan Adat Suku. Iya, Tepera. Ya. Tepera itu kepanjangannya apa Bapak? Atau itu ada wilayah-wilayah? Itu nama kampung sebenarnya. Dan dia membawai 3 kampung, Tablasupa, Depapre atau Wauna. Ya. Depapre itu kampungnya sendiri itu Wauna, bukan Depapre. Depapre itu kecamatannya, nama distrik. Baik. Dengan Tablanusu. Oh, berarti tidak semua kampung yang ada di distrik Depapre itu masuk wilayah Tepera itu ya? Wilayah Tepera 3 kampung aja. Baik. Ya. Baik. Oke. Lanjut, Bapak mungkin aktivitas sehari-hari. Ya, aktivitas saya setiap hari selalu mengurus masyarakat adat. Baik. Dari mulai persoalan tanah sampai dengan persoalan kawin mengawin, itu sudah tugas kami. Baik. Urus gitu. Benar. Karena perkawinan juga itu adalah proses adat. Iya, perkawinan itu bagian dari adat. Baik. Jadi kita juga urus itu. Iya. Kalau kawin baik-baik ya diurus baik-baik. Kalau subar kelahi ya kita urus lagi untuk kasih kembali baik. Gitu. Baik. Berarti semua sangat berkaitan. Ya, yang berkaitan dengan adat ya itu tanggung jawab kami. Baik Bapak. Terima kasih Bapak Jeff. Sekarang kita ke Bapak tampan yang pakai kacamata dan topi. Ya. Saya sendiri nama Obed Romsian. Saya salah satu pengurus di Aman. Saya koordinator Infocom PD Aman Jayapura. Ya, aktivitas sehari-hari sebagai jurnalis masyarakat adat. Wow, hebat sekali teman-teman. Siap Bapak. Oke. Boleh tahu Bapak punya asal dari mana? Saya asal dari Kabupaten Jayapura. Baik. Berarti ini putra daerah semua ini. Ada Bapak Jeff, ada Bapak Obed. Wah, kita kedatangan tamu yang luar biasa teman-teman. Baik, Bapak berdua mungkin sudah tahu kenapa kita harus berdiskusi di sini. Kita bahas tentang isu yang sedang gencar nih di Kabupaten Jayapura. Yeah. Dan yang kami tahu tuh isu itu pertama kali diangkat oleh Aman. Mungkin Bapak dari perwakilan Aman sendiri bisa menyampaikan apa alasan yang memicu hal itu bisa diungkit kembali isu pertambangan nikel di Kabupaten Jayapura sampai mengakibatkan ada keresahan di masyarakat sendiri. Baik, pada prinsipnya Aman itu, ya organisasi Aman ini lebih banyak bicara untuk hak-hak dasar masyarakat adat. Ya. Nah, kenapa Aman menyuarakan isu tambang di Kabupaten Jayapura? Ada potensi penghilangan hak-hak dasar, ada potensi pemanfaatan sumber daya alam. Ini akan berdampak kepada hilangnya hak-hak masyarakat terhadap
hutan, ya, terhadap juga pasti kelembagaan adat itu juga akan ikut terganggu. Di bagian ini juga nanti akan muncul potensi-potensi konflik secara tidak langsung. Antar masyarakat. Oleh sebab itu aman lebih dulu memberikan aba-aba kepada masyarakat adat bahwa masyarakat adat sudah harus mempersiapkan dirinya, baik itu melengkapi kapasitas masyarakat adat dengan jaminan hukum, kepastian hukum, dan itu yang harus muncul dari bawah. Harus ada profil-profil masyarakat adat, harus ada regulasi-regulasi yang menjamin masyarakat adat itu sendiri di atas tanah hak wilayahnya, wilayah hukum adatnya. Nah itu yang kami melihat masa depan daripada masyarakat adat ini akan digoncangkan oleh kepentingan korporasi yang besar. Iya. Begitu. Baik Bapak, berarti Bapak mereka menyuarakan untuk mencegah ya agar hal itu tidak lebih dipahami akan dampaknya, Iya. dan ke masyarakat adat juga supaya mereka bisa menolak ya. Benar. Berarti Memang posisi masyarakat adat sekarang itu belum ada kepastian hukum yang menjamin mereka. Gitu. Dia mau berontak, dia mau proteksi, tetapi tidak ada dasar hukum yang menjamin. Oleh sebab itu, ya aman menyuarakan bagian ini adalah bagian dari kewenangan aman untuk melindungi, membela masyarakat adat itu sendiri. baik Bapak. Terlebih yang berada di sekitar cagar alam Iya. Gunung Siklop. Memang di wilayah Kabupaten Jayapura itu ada beberapa komunitas binaan aman, termasuk wilayah komunitas suku Tepera. Baik Bapak. Wow. Ya, pembinaan. Berarti Iya. Bapak Jeff ini juga salah satu Ya. kelompok masyarakat adat yang dibina. Baik Bapak Jeff sendiri nih, ini isu pertambangan nikel ini akan berada di sekitar pegunungan Siklop. Bapak sebagai penghuni atau yang menghuni di daerah sekitar pegunungan Siklop sendiri punya pandangan seperti apa nih terkait adanya jika suatu saat memang akan terjadi hal isu yang sedang dibahas ini, ya, Bapak punya pandangan gimana? Ya, baik kalau menyangkut pertambangan, ini dari awal ya. Iya Bapak. Kami dari awal ini dari Aman sudah memberikan isu kepada kami masyarakat adat, melihat kembali pengalaman yang pernah terjadi di sekitar kami, sehingga kami mempunyai inisiatif untuk buat pertemuan di dalam masyarakat adat, sehingga kami harus mempunyai sebuah semacam kesepakatan atau pernyataan masyarakat adat sebelum pemerintah datang ke wilayah kami, ke kampung kami. Minimal kami sudah ada, supaya pengalaman mengajarkan kami ketika tambang itu mau jalan, pemerintah datang, dia akan membawa antek-anteknya. Ini persoalan yang menjadi akar permasalahan di masyarakat, sehingga kami harus lebih dulu berinisiasi, membuat pernyataan adat, dan ini semua berpulang kepada masyarakat adat itu sendiri. Begitu. Kami tidak memberikan statement atau apapun tanpa sebuah keputusan adat. Dan kalau pandangan kami secara kelembagaan, kami tidak berani memberikan statement terima atau tidak, tapi jujur bahwa kami selalu mengutamakan keputusan masyarakat adat itu yang selalu kami jaga. Karena dampak secara langsung maupun tidak langsung mereka yang rasakan. Kami hanya menyampaikan apa yang mereka sampaikan. Kalau memang mereka terima, ya mereka terima. Kalau tidak, ya berarti tidak. Itu aja konsekuensinya. Iya. Berarti sudah ada pembelajaran yang Bapak mereka dapat bahwa jika ada pertambangan nikel, berarti akan ada dampak-dampak negatif ini yang dihadapi oleh masyarakat ya. Oke.
Oke. Betul. Di daerah kami itu sudah beberapa kali terjadi, sehingga itu menjadi semacam hal yang membuat masyarakat sering takut ketika kalau kita bicara tambang, pasti arahnya nanti ke sana. Tanpa ada pembicaraan yang baik dengan segala macam, pasti itu pasti itu. Sehingga masyarakat sering pilih untuk tetap netral dengan kesepakatan yang harus dibuat di para adat supaya semua orang bertanggung jawab itu. Iya. Tidak ada tikus-tikus yang ada di belakang, tidak boleh. Baik, Pak. Mengatasnamakan masyarakat adat, mengambil keuntungan pribadi. Itu yang masyarakat takutkan. Gitu. Berarti pertambangan nikel ini pada tahun-tahun sebelumnya di Kabupaten Jayapura, khususnya di daerah Tepera sendiri sudah pernah ada seperti yang Sudah. dilakukan? Sudah ada perusahaan PT Sinarinda Persada, Tabla Supa Nikel Mine. Itu semua berakhir dengan keributan yang dengan korban tidak sampai meninggal sih, tapi korban luka, korban Kekerasan. bakar, kerugian juga di antara masyarakat adat itu sendiri. Itu yang menjadi bumerang, menjadi ketakutan masyarakat. Sehingga ketika kita bicara tambang, orang lebih pilih untuk bilang tolak daripada cuma karena tambang ketong saudara baku marah. Baik. Begitu. Berarti kalau dari Aman sendiri melihat ketika ada pertambangan nikel itu apakah akan mempengaruhi nilai ekonomi masyarakat atau yang ada hanya dampak negatif saja, Pak? Kalau dari pandangan Aman sendiri. Sebenarnya begini, memang kehadiran pembangunan di satu tempat memang ujung-ujungnya selalu beralasan untuk kesejahteraan masyarakat, demi kemajuan pembangunan, kesejahteraan. Bagian itu tidak jadi soal sebenarnya. Yang jadi persoalan adalah bagaimana masyarakat pemilik hak wilayah itu, mereka harus benar-benar merasakan dampak positif gitu. Dan juga wilayahnya itu harus terjaga dengan baik supaya generasinya, anak cucunya itu masih bisa menikmati gitu. Bagian ini tahapan-tahapan awal yang harus dilalui dengan baik supaya kepentingan masyarakat ini boleh terakomodir dengan baik. Kadang-kadang di mana-mana ya kepentingan investasi besar masuk, ada tahapan-tahapan yang dilewati. Yang termasuk bagaimana masyarakat itu bisa merasakan dampak positif. Bagian ini harus dibicarakan sebelumnya, gitu. Supaya tidak muncul proteksi atau pemberontakan atau konflik. Gitu. Tahapan-tahapan awal kalau tidak dilewati dengan baik, potensi konflik pun tidak bisa dihindari. Karena di wilayah hukum adat atau tanah adat itu bukan hanya kepemilikan di satu komunitas saja. Di situ ada batas-batas wilayah, batas-batas lokasi hak wilayah. Nah, kalau satu pihak saja yang menyetujui, lalu dia akan merembes ke wilayah atau batas hak wilayah yang lain, itu sudah jelas-jelas konflik. Konfliknya bukan konflik di bawah antara masyarakat dengan masyarakat. Oleh sebab itu ya kita perlu desain sebuah tahapan yang benar-benar memberikan harapan, memberikan jaminan kepada masyarakat supaya tidak terjadi konflik, pemberontakan seperti di tempat-tempat yang lain.
benar-benar ada penghormatan terhadap masyarakat pribumi situ. Seperti itu. Terhadap hak-hak Terhadap mereka. hak-hak mereka. Dan kita tahu wilayah pegunungan Siklop itu kan luas ya Bapak, dan salah satu kelompok masyarakat adat yang diperhatikan oleh Aman sendiri ada suku Tepra dan juga boleh tahu yang lainnya, karena setahu saya untuk daerah pegunungan Siklop itu kan luas sampai ke ujung, mungkin di ujung kota Jayapura sini ya Bapak. Sejauh ini masyarakat di sekitar itu juga, apakah mereka Bapak dari Aman sendiri sudah berkoordinasi dengan masyarakat adat di wilayah itu, atau hanya di bagian sebelah dari daerah Tepra ini sendiri? Komunitas binaan Aman itu ada suku Tepra yang ada di sekeliling Siklop. Suku Tepra, Moi wilayah Dosai dan sekitarnya, Iya. Maribu, terus Buyaka sendiri, Iya. Buyaka sendiri Sentani, terus Imbelumbai, bagian Ormu, Ravenirara. Oke. seperti itu. Oh, baik. Jadi memang dari komunitas ini Gunung Siklop itu dianggap sebagai simbol yang memberikan penghidupan. Ada nilai-nilai budaya yang ada di gunung situ. Sehingga Gunung Siklop ini menurut masyarakat adat itu sakral sebenarnya. Dan tidak bisa diganggu. Gunung Siklop memberikan kehidupan, air, makan, tumbuhan, ya, obat-obatan secara alami. Seperti itu. Baik Bapak. Begitu juga bagaimana pandangan Bapak sebagai anak asli yang bertempat di bawah pegunungan Siklop ini? Apakah sejauh ini apakah ada perbedaan antara dari zaman dulu, tadi Bapak sendiri bilang bahwa pegunungan Siklop itu sakral. Bagaimana nilai sakral itu, apakah masih bertahan sampai saat ini atau sudah ada yang berubah gitu, masih dijaga, atau mungkin salah satunya yang Bapak mereka lakukan upaya pencegahan agar itu tidak terjadi? Apakah ada perubahan-perubahan dari dulu hingga sekarang? Iya Mbak, kalau kita bicara Siklop dari zaman Tete Bapak sampai kita yang sekarang, Ya. hari ini Siklop dia memang berubah. Dia berubah dalam secara alami memang dia berubah, tapi dalam fungsinya, dalam keberlangsungan hidup sehari-hari masyarakat dengan gunung itu sendiri, dengan alamnya, itu masih melekat, tidak pernah dialihfungsikan atau apa. Dan seperti tadi yang Pak dari Aman sampaikan, bahwa bagi kita Siklop itu kadang kita sebut Bapak, kadang kita sebut Mama, dan Siklop siapapun dia kita, ketika kau bicara Siklop pasti dia bilang jangan sudah. Siklop itu merupakan harga diri bagi kita, kehidupan bagi kita. Jadi tidak ada kata lain yang kalau orang tanya kita bicara masalah Siklop, pasti kita bilang oh, Siklop itu hidup dari kita. Baik. Kalau Siklop tidak ada, sama dengan kita juga pasti punah. Semua sumber kehidupan kita itu ada di Siklop. Jadi tidak bisa orang ganggu. Dari zaman Oyang, Tete, Bapak, anak, sampai cucu, Siklop tetap dijaga. Dia dalam kehidupan hari-hari. Ada batas-batas yang diberikan untuk kita mencari, buat kebun, bikin perahu, tidak boleh lewat dari situ. Ada tempat-tempat sakral yang tidak bisa disentuh. Jadi masih ada faktor alamnya. Ya. Jadi kalau kita sentuh di situ, dan pasti ada hal-hal yang terjadi bagi masyarakat itu sendiri. Dan kalau kita bicara jujur, kita bicara secara adat ya, karena saya orang adat. Masih ada orang tempat-tempat yang moyang, kalau kita orang gereja pasti bilang Adam itu adalah moyang pertama manusia. Ya.
Tapi kalau kita orang adat pasti bilang siapa moyang itu pakai tanduk naga. Masih ada sampai sekarang. Ada berapa tempat itu yang dibilang tempat sakral itu masih ada. Iya. Masih dijaga sampai hari ini. Cerita Dan itu sejarah. sangat dilarang untuk disentuh. Baik. Tidak bisa siapapun masuk. Orang foto saja tidak bisa. Lihat pun itu mungkin kita yang antar. Gitu. Tidak bisa kopi sendiri. Bapak yang sebagai punya garis keturunan. Ya dari garis turunannya sehingga dia menyatu dengan alam. Baik. Gitu. Dia pergi di situ, dia punya moyang yang di situ kalau tidur wujudnya naga ular, naga begini ya dia cium bau badan, berarti dia yang datang. Kenal ya. Sapu cucu yang datang ini sudah kasih keluar muka atau dia keluar. Jadi siklop itu sakral bagi kita, sangat sakral. Jadi saya tidak berani memberikan jawaban lebih sebelum masyarakat adat memberikan jawaban mereka. Baik. Dengan itu. Begitu. Dan sejauh ini dari Dewan Adat sendiri sudah melakukan upaya-upaya apa nih Bapak untuk pencegahan agar pertambangan nikel nih tidak dilakukan di sekitar Gunung Siklop atau bahkan di Kabupaten Jayapura sendiri? Ya. Baik, kalau tanya kami dari kelembagaan adat ya, dari Dewan Adat, mulai dari isunya dari aman ini, kami sudah ambil inisiasi. Dengan kemarin kita sudah pertemuan, rencananya hari Jumat kita pertemuan Jumat. Nah, kalau hasilnya bagaimana, kita akan kumpul Tepera ini 3 kampung ini kumpul lagi, bicara lagi. Setelah itu satu tanah merah yang ada di situ bicara begitu. Kita tidak bisa bicara lebih ketika tambang belum jalan. Iya. Karena keputusan semua itu masyarakat adat. Karena saya orang adat, jadi saya junjung perpolahan. Ketika masyarakat adat bicara, baru kita bisa bicara, bisa berkembang pikiran kita. Begitu. Baik, Bapak. Benar. Dan kemarin dari informasi terakhir yang kita terima bahwa dari aksi yang tanggal 21 Juli kemarin itu ada statement yang dikatakan oleh pemerintah daerah kabupaten bahwa mereka sama sekali belum menerima adanya izin permintaan masuk perusahaan ke Kabupaten Jayapura begitu. Dan juga itu yang sama tanyakan di sini, sejauh ini apakah sudah ada bangun koordinasi bersama pemerintah, aman dan masyarakat sendiri untuk bagaimana menyatukan perspektif untuk terkait ini isu pertambangan nikel ini sendiri? Kalau secara khusus untuk isu pertambangan antara pihak aman dan pemerintah daerah belum pernah ada pertemuan, tetapi aman sudah mulai mendorong masyarakat adat untuk bagaimana melakukan pemetaan daya adatnya sebagai bentuk mempersiapkan dirinya ketika ada eksploitasi pertambangan itu terjadi. Masyarakat adat sudah harus bersiap diri gitu. Nah, kami juga mengharapkan bukan hanya harus menunggu persoalan ini muncul atau eksplorasi ini jalan, tetapi Pemda sudah harus boleh mengambil langkah bagaimana supaya masyarakat adat ini ada kepastian hukum yang memberikan mereka rasa nyaman. Itu aja. Baik, Bapak. Berarti lebih baik mencegah daripada mengobati ya, Bapak. Iya. Dan juga berarti kembali ke apa tadi Bapak bilang bahwa harus ada dasar yang memperkuatkan keberadaan masyarakat adat ini sendiri ya. Itu yang menjadi kecurigaan masyarakat karena wilayah-wilayah yang disebutkan tadi, wilayah Tepera ini sudah ada pengalaman buruk, sudah pernah ada konflik. Nah, oleh sebab itu jangan sampai rencana pertambangan ini
memicu konflik baru Ya. yang lebih rumit lagi. Oleh sebab itu sebelum terjadi hal-hal seperti itu, masyarakat harus diberikan ruang untuk mempersiapkan dirinya sendiri. Benar. Seperti yang tadi dijelaskan, di hutan masyarakat adat itu banyak tempat-tempat yang masih berkaitan dengan klan, marga, ya. Masih ada nilai-nilai histori. Gitu. Nah, bagian ini yang dijaga, dan itu kekayaan masyarakat adat sendiri. Ya, tidak boleh hilang. Karena kalau memang nilai-nilai masyarakat adat ini kalau hilang, ya itu sama saja kita pemerintah menggeserkan pemilik hak wilayah dari atas tanah leluhurnya. Baik. Gitu. Terpinggirkan. Walaupun masyarakat adat mau melakukan aksi model apapun, pemberontakan apapun, kalau tidak ada jaminan kepastian hukum, tetap digeser. Oleh mereka yang punya kepentingan. Ya, oleh mereka yang punya kepentingan dan juga oleh negara. Yang secara undang-undang belum ada kepastian hukum. Gitu. Misi pembangunan akan menggeserkan. Kami mencurigai saja Indonesia emas ini pasti akan menghilangkan hak-hak masyarakat. Isi dari Indonesia emas itu banyak hal. Mencapai Indonesia emas, di dalamnya itu pasti ada pengelolaan sumber daya alam. Nah, pengelolaan sumber daya alam ini siapa? Milik siapa? Masyarakat adat. Aman mengharapkan itu sebelum ada eksplorasi harus ada jaminan kepastian hukum terhadap masyarakat adat. Kalau dipaksakan, masyarakat adat tidak akan percaya kepada negara, gitu. Tidak akan mengakui, dan pasti akan terjadi pemberontakan. Dan konflik di Dan antara konflik. masyarakat. Iya. Itu yang sering terjadi, dan masyarakat adat banyak jadi korban karena mempertahankan hak-haknya. Masyarakat ya di Papua sudah lama ya, sampai dengan sekarang kalau bicara masyarakat adat, bicara mempertahankan harga dirinya, hak-haknya, pasti dia dinilai makar. Itu sudah pada umumnya di Papua seperti itu. Padahal tidak. Dia mempertahankan harga dirinya. Hak-hak dasarnya, hak atas tanah, hak atas hutan. Seperti itu. Dan hak hidup. Nah, itu yang kita jaga, dia boleh terjadi. Gitu. Wow, berarti yang lebih digaungkan sekarang ini mungkin kita lebih ke bagaimana hak-hak masyarakat adat ini diatur dalam undang-undangnya dan dilindungi. Iya. Harus. Konsekuensi undang-undang itu harus benar-benar serius, ada keberpihakan terhadap masyarakat adat. Kita tahu bersama ada undang-undang otsus, itu lex spesialis khusus untuk orang Papua. Tetapi yang sementara ini yang terjadi selama ini adalah uangnya saja yang muncul, tetapi kebijakan regulasinya yang menjamin masyarakat adat itu tidak pernah ada. Implementasinya ke masyarakat adat itu ya boleh dibilang lemah sekali. Lebih banyak serius ke keuangan, tapi isi daripada itu regulasi itu tidak jalan. Sehingga sampai dengan hari ini ya masyarakat adat masih merasa bahwa dirinya tidak aman dalam negara. Bagaimana Bapak sebagai masyarakat adat, apakah yang statement yang dikeluarkan Bapak Obed ini benar dirasakan oleh Bapak dan sebagian masyarakat yang ada di Tepra itu? Iya. Ya.
Kami sering kadang kami bicara, berteriak hak dasar kita, tapi sering disalahartikan. Ya. Dan kami masyarakat adat memang mau dan harus ada undang-undang yang melindungi hak dasar kita. Ya. Supaya ketika kami bicara ada payung di bawah, ada payung yang melindungi kita. Gitu. Baik. Terlebih untuk saat ini untuk isu pertambangan Iya. nikel sendiri di Kabupaten Jayapura ya. Iya. Dan benar-benar dari Aman dan masyarakat adat sendiri Iya. sudah menyatukan perspektif nih untuk menolak ya akan adanya izin dan lain-lain tentang pertambangan ini. Memang kami mengerti betul ketika kami bicara hak dasar kami tentang pertambangan, hak karena kami punya tanah, hak karena itu kampung kami. Tapi kami juga punya hitungan yang kami tahu bahwa ketika kami berlebihan, Iya. itu akan salah dinilai oleh pemerintah. Iya. Sangat jelas pemerintah pasti akan salah mengerti maksud dari masyarakat adat itu sendiri. Padahal masyarakat adat jelas-jelas dia bicara hak dia saja. Gitu. Baik Bapak, terakhir kemarin kita terima dari riset yang kita data juga ada statement yang Bupati keluarkan ketika ada izin atau ada permintaan permohonan izin masuk ke pihak Pemda Kabupaten sendiri akan mengkoordinasikan dengan masyarakat adat. Mungkin itu juga bisa jadi satu perhatian untuk ikuti terus, harus didorong pemerintah bahwa memang harus setiap keputusan harus melibatkan Aman dan juga masyarakat adat sendiri ya. Nah, Ya, Aman mengharapkan harus ada keterbukaan dari pemerintah daerah kepada masyarakat adat. Jikalau ada proyek-proyek strategis nasional ke wilayah masyarakat adat, itu harus ada keterbukaan kepada masyarakat. Gitu. Kita tahu bersama ada perubahan-perubahan undang-undang minerba misalnya. Itu izinnya langsung di pusat. Izin pengolahan tambang jenis apapun sekarang izinnya di pusat. SDM ya. Nah, bagian ini Aman juga mencurigai akan ada pemaksaan terhadap masyarakat adat bergeser dari wilayah adatnya. Akan ada kehilangan tempat-tempat sakral. Wah, bisa juga terjadi akan hilang suku-suku asli di tanah adatnya sendiri. Kita bisa belajar dari berbagai daerah yang pernah mengalami itu. Ada suku-suku yang memiliki lahan luasnya terbatas, tidak seperti tempat-tempat lainnya. Kalau khusus wilayah Kabupaten Jayapura, wilayah pesisir, itu luas wilayah masyarakat adat itu tidak terlalu besar. Mereka diapit di laut dan gunung. Ruang gerak mereka di atas lahan yang terbatas. Nah, bagian ini harus jadi perhatian serius. Jikalau pertambangan itu benar-benar diolah, sudah pasti masyarakat ini akan bergeser. Harus ada, tadi saya sudah sampaikan bahwa harus ada sebuah konsep atau tahapan yang memang bisa memberikan mereka jaminan untuk tetap ada di situ, tetap ada di tanah leluhur mereka. Baik, berarti Bapak punya harapan agar kepada pemerintah supaya tetap mengupayakan hak masyarakat untuk tetap berada di wilayah mereka ya. Benar. Kami mengharapkan seperti itu kepada pemerintah dan juga semua pihak yang punya niat
untuk masyarakat adat, terutama juga untuk generasi muda, jangan pernah hilang dari benak ini argumentasi-argumentasi yang mempertahankan jati diri. Laju pembangunan, perubahan-perubahan zaman, generasi ini ada terjadi pergeseran pola pikir. Oleh sebab itu argumentasi untuk keasliannya, argumentasi untuk bagaimana dia mencintai alamnya, itu sudah harus dipertahankan. Gitu. Lebih mengedukasikan. Iya. Ya. Baik, Bapak, terima kasih. Kalau dari Bapak Jeff sendiri, apakah ada harapan yang mau disampaikan kepada pihak pemerintah atau dari Aman sendiri, Ya. pihak aliansi masyarakat adat yang Bapak harapkan? Silakan. Baik, kalau menyangkut harapan kami ya, harapan masyarakat adat, dan ini sudah tertuang di dalam profil masyarakat adat Kampung Taplasuba, menyangkut dengan pertambangan di Taplasuba, itu ada profilnya. Jadi kalau sekarang aturan pemerintah tadi dari Pak Aman bilang dari Jakarta ke Papua, Iya. kalau boleh dari Papuanya ke Jakarta, itu yang ada di profil masyarakat adat. Segala sesuatu kita bicara di para adat, setelah masyarakat adat ini loh pemerintah, perusahaan yang kami setuju, tinggal pemerintah memberikan izin gitu, supaya ada kesepakatan yang kita buat bersama, yang perusahaannya setuju. Kadang perusahaannya pemerintah sebuah datang, terus dia tidak menghargai kesepakatan yang masyarakat buat, itu yang menyebabkan menjadi soal dalam masyarakat adat. Baik, Bapak, Iya, terima kasih. Berarti harapannya sangat jelas ya, lebih mengutamakan kepada hak-hak masyarakat Iya. sendiri, masyarakat adat terlebih utama, dan juga bagaimana menjalin koordinasi ke depannya dengan pemerintah itu saya anggap itu sangat penting ya, Bapak. Iya, iya. Ya, harapan yang paling utama itu pemerintah pusat harus mengesahkan undang-undang masyarakat adat. Iya. Karena itulah jaminan kepastian hukum masyarakat adat. Tanpa undang-undang masyarakat adat akan muncul konflik di mana-mana. Sudah pasti semua masyarakat seluruh Nusantara akan bangkit mempertahankan jati dirinya karena rasa ketidaknyamanan. Harus ada jaminan kepastian hukum. Baik. Seperti itu. Wah, terima kasih banyak Bapak Obed dan Bapak Jeff sudah cerita dan memberikan pengetahuan yang saya juga baru dengar, di mana bahwa Gunung Siklop itu punya nilai yang sangat sakral bagi masyarakat yang ada di sekitarnya, masyarakat adat terlebih utama. Dan teman-teman, kita sudah berbincang-bincang ini tentang, kita punya tema itu bagaimana perlindungan cagar alam Siklop di tengah gencaran isu tambang nikel di Kabupaten Jayapura. Dan tadi kita sudah dengar dari bapak-bapak sampaikan, ada Bapak Obed dari Aman dan juga Bapak Jeff dari Das suku Tepras sendiri, dimana untuk mempertahankan cagar alam Siklop dan juga keberadaan masyarakat itu harus mengesahkan undang-undang yang mengatur masyarakat adat, yang melindungi masyarakat adat. Oke. Baik, terima kasih teman-teman. Tadi Bapak Obed punya statement, lebih baik kita mencegah daripada mengobati ya. Jadi untuk mengatasi hal-hal yang dapat memberikan dampak buruk bagi Gunung Siklop itu sendiri, kita sudah harus lebih mengedukasikan kepada masyarakat sekitar tentang bagaimana dia punya dampak itu. Baik. Baik teman-teman, dengan demikian kita sudah berada di akhir podcast kita di malam hari ini. Terima kasih Bapak Obed, Bapak Jeff sudah datang jauh-jauh dari Tanah Merah ini. Kalau tidak kita semua, saya juga ada daerah Tanah Merah nih. Jadi ada salam yang saya tahu itu Poi. Ya, tidak salah. Siap. Baik teman-teman, kalau kamu yang penasaran akan podcast ini, kalau kamu penasaran silakan kamu nonton di
channel YouTube podcast Suara Akar Papua atau Podswap, dan juga ada Instagram kami, silakan di follow, yaitu Suara Akar Papua. Terima kasih atas perhatian teman-teman yang sudah selalu setia bersama kami. Sampai jumpa di podcast episode selanjutnya. Bye bye.